Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, Admin bakal membahas trio Ultraman yang gimana ya nyebutnya. Kita sebut aja trio lawak. Ada Ultraman Zord, Ultraman Nice, dan Ultraman Boy. Tiga Ultraman ini jarang banget muncul, tapi di UGF Series kemarin mereka bertiga muncul bersamaan. Kita akan berkenalan dengan tiga Ultraman tersebut, karena sepertinya masih banyak yang belum tahu mereka siapa dan bagaimana asal-usulnya. Makanya simak baik-baik video ini. Kita mulai dari Ultraman Zord. Ultraman Zord adalah Ultraman yang muncul pertama kali di movie tahun 1996 dan muncul kembali di movie tahun 1997. Ultraman Zord berasal dari Nebula Z95 Land of Bright. Iya, nama ini adalah pelesetan dari Land of Light. Ultraman Zord diceritakan dengan konsep yang sangat berbeda dari kebanyakan Ultraman. Ultraman Zord dibuat untuk komedi atau parodi dalam memperingati 30 tahun Ultraman. Menariknya lagi, Ultraman Zord dibuat sepenuhnya dari ide Dentsu yang menjadi investor Suburaya Production. Nama Zord diambil dari kata Zenith yang merupakan produk Idemitsu. Movie ini mengangkat tema kebersihan dan memparodikan Dentsu secara terang-terangan. Kelemahan Ultraman Zord bukan karena waktu 3 menit atau diserang habis-habisan, tapi kelemahannya adalah kotor. Jika Ultraman Zord kotor, maka lampu di dadanya akan berkedip. Tidak hanya itu, human form Ultraman Zord, yaitu Katsuto Asahi, berubah menggunakan sikat gigi. Pokoknya Ultraman satu ini adalah duta kebersihan. Selanjutnya adalah Ultraman Nice. Ultraman Nice tidak memiliki seri sendiri ataupun movie. Dia hanya muncul di iklan televisi berdurasi 1 menitan pada tahun 1996 sampai tahun 2000 dengan total kemunculan 20 kali. Iklan ini adalah project dari Bandai, bukan Suburaya Production. Ultraman Nice diceritakan berasal dari planet Toy One. Ultraman Nice juga hanya bisa bertahan di bumi paling lama 1 menit. Desain Ultraman Nice juga terbilang unik karena color timernya yang ada di samping. Selain itu, Ultraman Nice juga memiliki alter ego dengan penampilan yang kocak. Alter ego ini bernama Dr. Eiji. Kekocakannya nggak cuma itu. Alat berubah Ultraman Nice adalah permen coklat. Jadi human hostnya si Ginga Yumeboshi harus memakan permen coklat yang tersimpan di item bernama Nice Dreamer. Nggak kebayangkan gimana kalau seandainya ada monster muncul, tapi permen coklatnya malah habis. Nah, dari dua Ultraman tadi harus kalian ingat kalau mereka tidak sepenuhnya dibuat oleh Suburaya Production. Ultraman Zord dibuat oleh Dentsu, tapi tetap aja Zord adalah Ultraman di bawah naungan Suburaya Production. Ultraman tetap milik Suburaya karena mereka sudah ada hak patennya. Semua penggunaan tergantung perjanjian. Kalau Suburaya ingin menggunakan Ultraman Zord di project mereka ini harus izin dulu dengan Dentsu. Dan Ultraman Nice juga bukan buatan Suburaya, melainkan buatan Bandai. Tapi lagi-lagi Ultraman Nice tetap milik Suburaya. Buat kalian yang nggak tahu, Bandai adalah perusahaan mainan. Mereka membuat mainan Ultraman itu nggak sembarangan ya. Bandai punya lisensi. Sebagai gantinya, Bandai menjadi investor terbesar Suburaya. Bahkan saat ini mereka sudah menguasai saham dominan di Suburaya Production. Jadi jangan heran kenapa Ultraman sekarang kebanyakan jual mainan. Ya karena modalnya dari Bandai. Tapi pendapatan itu juga nantinya bakal digunakan lagi untuk seri selanjutnya. Jadi sama-sama menguntungkan. Sebenarnya perusahaan lain bisa aja membuat Ultraman sendiri, tapi mereka harus membeli lisensinya dulu. Dan penggunaannya tergantung kontrak. Ultraman Zord dan Ultraman Nice serta semua Ultraman dari luar pihak Suburaya punya perjanjian masing-masing terkait status mereka. Misalnya Ultraman Reboot, Les Kapeki punya lisensi kalau nggak salah hanya untuk 3 tahun. Setelah itu Les Kapeki tidak bisa lagi membuat animasi atau apapun yang menampilkan Ultraman Reboot, dan Suburaya bisa menggunakan Ultraman Reboot sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan yang terakhir kita kenalan dengan Ultraman Boy. Dia adalah Ultraman yang masih aja bocil dari dulu. Ultraman Boy pertama kali muncul di Ultraman Boy Ultra Coliseum pada tahun 2003. Bukan series TV ya, tapi cuma acara TV. Dan dia jadi presenternya atau naratornya gitulah. Dan sampai sekarang nih Ultra nggak gede-gede. Dia menjadi Ultraman paling pendek dengan tinggi 24 meter. Dan menjadi Ultraman termuda kalau dilihat dari usia Ultramannya. Iya, nggak tahu lagi sih apa yang bisa dibahas dari Ultraman bocil ini. Bahkan kita nggak tahu siapa orang tua dia. Atau jangan-jangan sebenarnya Ultraman Boy adalah Raja Land of Light yang menyamar. Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang trio lawak, yaitu Ultraman Zord, Ultraman Nice, dan Ultraman Boy. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian seputar Ultra Series. Sebenarnya ini gak penting untuk hidup kalian, tapi kalau ngakunya fans, ya harus tahu dong. Dan segini aja yang bisa dibahas. Kalau misalnya ada yang salah, kalian koreksi. Ada yang ingin ditambahkan, komentar aja di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin Prayogadiski65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.